Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku mau kasih lihat tutorial membuat bahan ajar menggunakan aplikasi Canva. Sebelum mulai ke tutorialnya, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ridho dengan NIM 2230201215. Video tutorial ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir saya di mata kuliah pendalaman PKN Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Pak Agra Dwi Saputra MPD. Nah, bahan ajar yang akan saya buat itu berjudul Makna Sila-Sila Pancasila dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari. Nah, materi ini ada pada fase B, yaitu kelas 3. Materi ini juga termasuk dalam elemen Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu peserta didik dapat memahami makna-makna dari sila-sila Pancasila dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ATP dari tema pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan sila-sila Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna dari sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh dari penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembuatan bahan ajar ini kita membutuhkan alat dan bahan. Alat berupa laptop atau handphone, yaitu aplikasi Canva, printer, yang keempat yaitu internet atau Google. Bahan yang dibutuhkan itu berupa materi-materi yang akan dibahas di dalam bahan ajar tersebut, dari internet, dari buku ajar, dan lain-lain. Dan juga kita membutuhkan kertas untuk mencetak hasil dari bahan ajar tadi. Langkah pertama adalah kita harus menyiapkan dulu apa saja yang akan kita bahas di dalam bahan ajar kita itu. Materinya itu harus sudah kita kumpulkan di dalam Word atau catat agar memudahkan kita saat pembuatan bahan ajarnya. Jadi tinggal disesuaikan saja. Jadi yang pertama yaitu nyalakan dulu laptopnya, kemudian pastikan sudah tersambung di internet. Selanjutnya klik Chrome dan search Canva di Google. Nah, setelah itu langsung saja ya diklik yang paling atas aplikasi visual untuk semua. Setelah diklik tampilannya akan menjadi seperti ini. Silakan kalian daftar atau masuk terlebih dahulu ya. Untuk daftar kalian bisa menggunakan akun Google. Apabila sudah ada, kalian tinggal klik saja lanjutkan. Karena saya sudah punya akun, jadi tampilannya seperti ini, bisa diklik langsung lanjutkan saja. Dan kalau tidak punya akun, silakan saja klik daftar ya. Seperti biasa, klik menggunakan akun Google saja agar lebih mudah. Nah, setelah mendaftar, tampilannya akan menjadi seperti ini ya kawan-kawan. Silahkan saja kalian klik di bagian template. Nah, di sini kalian terserah mau cari apa saja. Di sini saya mau cari bahan ajar ya. Nah, akan ada banyak pilihan dari bahan ajar, namun mayoritas itu cover semua ya. Jadi tidak ada isinya. Jadi kalian pilih saja dulu, nanti saya ajarkan bagaimana caranya agar menjadi banyak halaman. Nah, saya tertarik dengan template modul ajar ini. Kalau sudah tertarik, silakan saja klik sesuaikan template ini. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Seperti yang sudah saya katakan, sudah menyiapkan semua materi-materinya di dalam Word, jadi tinggal di copy paste aja di Canva-nya. Nah, di sini saya mau ambil judulnya, kemudian nanti saya copy. Nah, kemudian klik 2 kali pada bagian judul dan paste saja. Jika hurufnya besar, jangan panik, bisa dikecilkan saja. Di sini saya mau ganti menjadi ukurannya 50 saja. Nah, jika tampilannya menjadi lingkar seperti ini, jangan panik ya, ini karena bawaan dari template-nya karena melengkung hurufnya. Lengkungan ini bisa diatur di bagian efek. Kemudian di scroll aja di bagian paling bawah, lengkungan bisa dimatikan lengkungannya ya, diklik saja tidak ada. Nah, selanjutnya silakan rapikan tulisannya ya. Jika dirasa terlalu rapat, bisa diklik di bagian jarak dan bisa diatur jarak barisnya ya. Selanjutnya, jika kalian ingin menambahkan tulisan lagi dan pengen fontnya sama, bisa klik kanan dari mouse, kemudian klik salin, lalu klik kanan lagi dan klik tempel. Nah, akan menjadi 2 tulisan yang sama dengan font yang sama. Kalian bisa ubah saja salah satunya menjadi tulisan yang mau kalian ganti. Di sini saya mau klik bahan ajar berbasis kooperatif ya. Sesuaikan saja dengan bahan ajar yang kalian gunakan. Nah, kalian juga bisa menambahkan elemen ya berupa stiker atau foto. Di sini karena saya tentang Pancasila, jadi saya mau mencari Pancasila. Nah, banyak sekali pilihan di sini, namun tidak semuanya free ya karena harus diupdate dulu menjadi pro. Namun banyak juga yang bagus dan free, jadi kalian bisa pilih
pilih saja sesuai dengan yang kalian mau ya. Yang free saya pilihnya. Nah, kalian bisa mengurangi transparasi dari stiker tersebut agar bisa lebih redup cahayanya biar lebih berbaur dengan yang lain. Nah, selanjutnya untuk menambahkan foto, kalian bisa klik di bagian unggah dan klik unggah file. Pilih saja gambar yang mau kalian masukkan dari perangkat kalian. Di sini karena saya dari UIN Raden Fatah ya, jadi saya mau menambahkan logo dari kampus saya dan silakan diatur menggunakan cara yang sama. Karena bahan ajar itu merupakan bagian dari kurikulum merdeka, jadi saya mau mencari lambang kurikulum merdeka ya, logonya, jadi mau saya masukkan juga ke dalam bahan ajar saya. Nah, selanjutnya tambahkan halaman untuk membuat halaman yang selanjutnya. Nah, agar menyamai dengan halaman yang pertama, kalian bisa klik bagian yang mau kalian pindahkan ya, kalian copy. Di sini saya mau mengambil awannya. Caranya yaitu klik, kemudian klik duplikat. Nah, setelah terduplikat seperti ini, pindahkan saja ke halaman yang kedua. Nah, gunakan cara yang sama untuk menggunakannya dengan gambar-gambar yang lain. Untuk menambahkan teks, kalian klik di bagian teks, kemudian tambahkan kotak teks. Nah, di sini saya mau memasukkan kata pengantar ya. Nah, setelah itu bisa disesuaikan ya warnanya, disesuaikan juga ukurannya ya, besar kecilnya. Kemudian tambahkan lagi kotak teks untuk memasukkan isi dari kata pengantarnya. Nah, jika dimasukkan itu semuanya huruf kapital, kita bisa mengubahnya dengan cara klik bagian titik 3 yang ada di kanan, terus langsung dimatikan saja huruf besarnya ya, jadi kembali normal lagi. Nah, untuk mengatur rata kanan dan kirinya bisa diklik ya di bagian perataan. Dan saya juga mau menambahkan efek dari tulisan saya. Seperti biasa, klik di bagian efek, kemudian cari efek yang mau digunakan dan sesuaikan warnanya. Nah, sekarang bisa ditambahkan lagi halamannya dan disesuaikan ya, mau background apa saja yang diambil dari halaman selanjutnya, atau kalian juga bisa mencari background yang baru di bagian elemen yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sini saya masukkan daftar isi, namun karena belum selesai semuanya, jadi saya tunda dulu pembuatan daftar isinya. Selanjutnya tambahkan halaman lagi, silakan masukkan materi-materi yang sudah kalian kumpulkan di Word tadi, disesuaikan fontnya dengan cara yang sudah saya ajarkan tadi, disesuaikan warnanya dengan cara yang sudah saya ajarkan tadi, efeknya, ukuran besar kecil hurufnya, dan ditambahkan gambar agar lebih menarik. Nah, kemudian di sini saya sudah mengubah backgroundnya ya dengan cara mencari di elemen. Kemudian copy paste saja semua materinya, diatur ukurannya. Nah, jika kalian kurang terbiasa dalam mengedit di laptop dan kalian lelah mungkin kalian juga bisa mengedit ini menggunakan handphone kalian. Caranya mudah, cukup buka saja handphone kalian. Caranya tuh sama banget kayak di laptop ya. Yang pertama buka Google, kemudian dicari Canva dan masuk ke dalam Canva. Pastikan akun Google sama dengan yang di laptop. Kemudian gunakan cara yang sama, yaitu klik masuk karena kita sudah daftar di laptop. Klik saja terima cookie ya. Nah, langsung saja masuk menggunakan akun Google yang sama. Ya, ini ditunggu aja loadingnya ya. Ya, ditunggu aja loadingnya. Kemudian tara, seperti ini tampilannya. Silakan menuju ke desain terbaru untuk mencari apa yang baru saja kita buat. Nah, guys, bisa dilihat kan, ini sama banget kayak yang kita buat di laptop tadi. Nah, sekarang kalian bisa mengedit sambil sandaran, sambil tiduran. Lanjutkan saja mengeditnya sama persis ya. Ini semuanya sama persis kayak yang ada di laptop fitur-fiturnya. Di sini saya menambahkan halaman baru untuk penjelasan. Nah, jika kalian ingin melanjutkan lagi editannya menggunakan laptop, itu bisa ya. Silakan saja buka lagi link yang tadi karena dia sudah otomatis lanjut sendiri. Nah, untuk pembuatan LKPD kalian bisa buka pada bagian desain dan cari desain apa yang mau kalian pilih untuk LKPD kalian. Nah, di sini saya cari checklist ya, karena LKPD saya itu mau berbentuk yang checklist. Nah, di sini ada banyak banget pilihannya ya, checklist pekerjaan, checklist daftar kegiatan harian. Nah, di sini saya tidak jadi memakai template yang ini. Saya maunya pakai yang daftar ini aja. Nah, setelah itu langsung saja diedit, mau diganti apa judul dari kegiatannya. Di sini saya pakai nilai-nilai Pancasilaku minggu ini. Nah, selanjutnya isi dari bawaan template-nya bisa dihapus, kemudian dikosongkan atau berikan satu contoh agar siswa itu memahami bagaimana cara mengisi daftarnya. Nah, kemudian saya juga memberikan ketentuan dalam mengisi daftar mingguan ini. Jika masih ingin menambahkan LKPD, silakan cari lagi di bagian desain. LKPD itu ada banyak sekali pilihannya, pilih saja mana yang kalian suka. Saya tertarik dengan template ini ya. Jadi langsung saja saya edit, tambahkan saja foto-foto sesuai dengan materi sebelumnya agar bisa mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dibahas.
Jika sudah, silakan tambahkan halaman secara manual ya, tinggal tambahkan kotak teks saja, kemudian tambahkan angkanya dan ratakan sesuai dengan keinginan. Kalau sudah dikasih halaman, tinggal diisi daftar isi yang tadi dan disesuaikan dengan halaman yang sudah dibuat. Nah, untuk daftar isinya ini saya buat secara mandiri saja ya, ditambahkan titik seperti layaknya daftar isi pada umumnya. Nah, jika dirasa semuanya sudah perfect, silakan klik pada bagian atas, kemudian ganti namanya agar pas disimpan itu namanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sekarang klik bagian kanan, bagikan, kemudian klik unduh, lalu jenis filenya itu ganti menjadi PDF ya agar bisa di print. Gitu deh guys, sekarang sudah terdownload. Nah, sekarang langsung aja kita cek ya bagaimana hasilnya jika sudah dijadiin PDF. Sekarang sudah selesai. Bisa dicek sekali lagi ya, kalau salah ya tinggal dibenarkan kemudian di save ulang. Nah, jika sudah benar semua, langsung saja kita print. Nah, karena saya tidak punya printer, jadi saya mau ke tempat fotokopi dulu, mau ngeprint. Dan tara, sudah jadi. Terima kasih Kak. Nah, gimana nih tutorialnya? Bisa dipahamin kan? Nah, di sini nanti jadinya akan seperti ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan langkah penerapannya jika diajarkan di dalam kelas. Nah, jadi yang pertama itu adalah setelah pembukaan ya, guru pembukaan memasuki materi inti, guru membagikan semua bahan ajar ini kepada siswa. Jadi ini di print berdasarkan banyaknya siswa. Nanti dibagikan ke siswanya satu persatu. Kemudian belajar menggunakan bahan ajar ini. Nah, setelah siswa membaca semuanya, siswa diberikan tugas. Pada halaman 13 itu ada ayo kerjakan. Nah, jadi tugas ini tuh ada gambarnya, kemudian disuruh siswa itu melingkari yang mana jawaban yang benar. Nah, tugas ini juga bisa dimodifikasi dengan cara siswa itu disuruh bekerja sama dengan teman sekelompoknya agar dapat menyelesaikan ini. Yang terakhir itu adalah ini. Jadi ini tuh adalah daftar kegiatan. Jadi nanti kegiatan yang siswa disuruh melakukan ini dalam kurang lebih 1 minggu. Jadi pertemuan pertama saat belajar siswa diberi ini nih. Nah, pertemuan minggu depannya siswa harus membawa lagi ini, dengan ini sudah diisi sampai bawah. Nah, contohnya itu adalah berdoa sebelum belajar. Nah, berdoa sebelum belajar ini merupakan sila keberapa dicentang. Nah, jadi semua yang siswa lakukan dalam 1 minggu itu bisa ditaruh di sini, kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah dipelajari di minggu kemarin. Seperti itu. Nah, adapun kelebihan dari bahan ajar ini yaitu bahan ajar ini lebih menarik, ada gambar-gambarnya untuk menarik banget ya. Kemudian juga disertai dengan gambar-gambar yang banyak yang dapat menstimulasi pemahaman siswa, dan yang terakhir yaitu tugasnya itu gambarnya itu tidak mengintimidasi gitu, tidak terlihat seperti tugas yang susah, dan gambarnya juga yang sudah ada di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Adapun kekurangan bahan ajar ini yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dari internet yang harus lancar. Tidak semua elemen dari Canva itu gratis, hanya harus banyak banget yang bayar. Nah, kalau misal mau yang free itu terpaksa harus cari lagi di Google fotonya, kemudian dimasukkan ke dalam Canva itu. Nah, itu butuh bolak-balik dari Canva ke Google, kemudian ya butuh internet yang banyak. Kemudian juga butuh kesabaran dan waktu yang lumayan, karena mengatur semua ini tidak bisa sebentar langsung jadi, karena butuh banyak gambar agar bisa lebih menarik seperti itu. Mungkin itu saja kelebihan dan kekurangan yang dapat saya jelaskan. Itu juga tadi tutorial dari saya, Aisyah Ridho, dengan NIM 22302011215 dengan MK Pendalaman PKN MI atau SD, dosen pengampunya Pak Agra Dwi Saputra. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua yang sedang ingin membuat bahan ajar. Terima kasih, jangan lupa untuk di like dan di subscribe di channel kelas saya. And I'll see you on my next video. Bye bye.